Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Marcella atau biasa dipanggil Alsa. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit seputar drone, dimulai dari pengertian drone, sejarah dan perkembangan drone, serta cara menggunakan drone untuk pemula. Dan kalian harus simak sampai akhir, selamat menonton. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di daratan atau di kendaraan lainnya. Teknologi drone muncul sejak awal abad 19 sebelum Perang Dunia I, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1849. Pada tanggal 8 November 1898, Nikola Tesla, penemu Amerika Serikat keturunan Serbia, mematenkan remote control atau pengendali jarak jauh temuannya. Remote control ini yang menjadi dasar ilmu robotik kontemporer dan kemudian Tesla membuat kapal dan balon yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Drone atau yang lebih dikenal sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau UAV awalnya dikembangkan untuk kebutuhan militer. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, drone digunakan oleh perusahaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, meminimumkan risiko keselamatan, serta membuka peluang bisnis baru untuk masa depan. Ada dua jenis drone yaitu multicopter dan fixed wing. Fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi dengan sistem sayap. Sedangkan multicopter memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Drone dibagi menjadi beberapa banyak baling-baling yang menggerakkannya. Jadi bisa disebut sebagai berikut. 2 kopter atau baling-balingnya berjumlah 2, 3 kopter atau tricopter baling-balingnya berjumlah 3, 4 kopter atau quadcopter baling-balingnya ada 4, 6 kopter atau hexacopter baling-balingnya berjumlah 6, dan 8 kopter atau octacopter dengan baling-baling berjumlah 8. Nah, untuk menerbangkan drone sendiri, itu ada zona-zona yang harus diperhatikan oleh teman-teman jika mau mengoperasikan alat ini. Yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus paham bahwa daerah tersebut memiliki ketentuan atau aturannya tersendiri, di mana no-fly zone, drone tidak diperbolehkan terbang di area ini, dan sudah diproteksi sehingga mesin pun tidak akan hidup. Yang kedua ada restricted altitude flight zone, di mana drone hanya diperbolehkan terbang dalam ketinggian tertentu. Yang ketiga ada warning zone, di mana biasanya akan muncul jika drone terbang mendekati daerah restricted atau no-fly zone. Dan yang terakhir yaitu free zone, di mana daerah bebas terbang dan teman-teman bisa mengoperasikan di sini, dan juga drone teman-teman akan aman tentunya. Nah, sebelum kita otak-atik lebih lanjut soal drone ya, kita harus paham dulu nih mengenai stick yang menjadi sumber kontrol dari si drone itu sendiri. Jadi basicnya si sticknya ini kayak stick PS yang mungkin teman-teman tahu gitu loh. Dia ada 2 tombol, baik untuk kanan dan kirinya, dan itu sebagai controller dari gimana si drone itu terbang di udara. Karena kita tahu si drone ini kayak pesawat, dia ada sayap kanan kiri kayak gitu, tapi yang pasti dia ada 2 bagian tubuh kayak manusia. Ini ada bagian kanan dan bagian kiri yang bisa dikontrol melalui si stick tersebut. Nah, itu ada tombol di stick itu yang bisa digerakin kanan ke kiri. Nah, kalau misalkan teman-teman ngeklik atau ngotak-atik di bagian kanan, itu akan berpengaruh pada bagian tubuh si drone di sebelah kanan dan juga sebaliknya. Nah, kalau misalkan teman-teman gerakin bagian kanan ke kanan, maka tubuhnya akan bergeser ke kanan. Kalau misalkan geser ke bagian kiri, nah tubuh si drone ini akan bergerak ke bagian kiri. Sama halnya kalau misalkan teman-teman bikin dia naik ke atas, maka si drone ini akan terbang ke atas, dan kalau misalkan teman-teman turun ke bawah, nah dia juga akan turun ke bawah. Jadi poinnya adalah si bulatan yang ada di stick itu adalah sebagai controller utama dari si drone ini, gimana dia terbang di udara kayak gitu. Case uniknya adalah ketika tadi saya mempelajari mengenai drone, ada settingan bahwa ketika drone ini hilang dari lokasi atau titik GPS lah istilahnya, kita bisa tekan satu tombol, itu ada di sini nanti digambarkan. Nah, kalau misalkan kita tekan bisa tombol itu, nanti otomatis si drone ini akan balik lagi melewati titik-titik yang udah
dilewatin sama drone tadi. Ini ya intinya dia kayak balik ke tempat asalnya yang udah dia lewatin gitu dengan satu tombol klik. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu dulu dan ngerti gimana cara ngaturnya kayak gitu, supaya si drone ini ngerti gimana dia bisa jalan pulang ke rumahnya kayak gitu. Sekian pembahasan mengenai drone pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat serta ilmu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan kita akhiri video kali ini. Sampai jumpa.